sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini di alun-alun kehampaan telah mencapai kondisi menakutkan di mana dipenuhi oleh orang-orang. Hampir semua faksi besar dan kecil di kota liar kuno berkumpul. Situasi di sini hanya bisa digambarkan dengan 4 kata. Bahu-membahu. Tak disangka setelah sebulan, daya tarik dari pertemuan besar alkemis justru semakin menakutkan hingga menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang datang. Tentu saja alasan utamanya adalah Xiaoyan. Atau lebih tepatnya itu karena Luo Tua. Sebulan yang lalu, Luo Tua secara pribadi telah datang untuk secara paksa menunda pertemuan besar alkemis untuk membantu Xiaoyan. Prestasi luar biasa ini bisa dikatakan sebagai yang pertama dalam sejarah kota liar kuno. Hanya karena pemuda bandi elit bintang 3, peraturan pagoda pil di benua itu telah diabaikan. Selain masalah Xiaoyan di kota pada siang hari, Xiaoyan saat ini sudah menjadi fokus perhatian. Semua orang datang untuk menyaksikan pertemuan besar alkemis. Selain ingin melihat keterampilan alkimia ajaib dari seorang alkemis, mereka juga ingin melihat kejeniusan luar biasa Yan Xiao ini yang telah mengejutkan seluruh kota. Meskipun seluruh alun-alun kehampaan dikelilingi oleh kerumunan seperti versi sepak bola yang diperbesar, ruang di dalam sepak bola tersebut masih tampak kosong dan masih ada ruang tersisa. Itu adalah panggung di mana 2 tokoh utama dari pertemuan besar alkemis akan bertarung. Meski ruang interiornya masih terbilang luas dan masih ada ruang, namun suasana di dalamnya masih terbilang menyesakan karena dikepung oleh banyak orang. Guli berdiri di tengah-tengah seluruh stadion di ruang kosong. Tatapannya perlahan menyapu penonton yang sangat berisik. Sudut mulutnya pun terangkat sedikit bangga dengan luasnya pertemuan besar alkemis ini. Dia telah mengelola persekutuan alkemis sepanjang hidupnya dan mengadakan serta memimpin entah berapa banyak pertemuan besar. Tapi ini pertama kalinya dia merasakan awan gelap menutupi matahari seperti hari ini. Tangannya perlahan menekan ruang di depannya dan aura samar menyebar. Namun sudut mulut Guli melengkung membentuk senyuman. Selanjutnya lelaki tua ini mengumumkan bahwa babak final pertemuan besar alkemis telah resmi dimulai. Ucap Guli. Akhirnya kalimat yang ditunggu-tunggu semua orang terucap dari mulut Guli. Saat ini semua orang merasakan darah mereka mendidih. Mulut mereka pun berteriak setuju. Suasana di arena benar-benar tersulut saat ini. Tiba-tiba cahaya terang muncul di ruang kosong. Sosok manusia yang mengenakan jubah alkemis adalah orang pertama yang melangkah ke plafon batu di ruang kosong. Saat sosok manusia berdiri di sana, semua orang memfokuskan mata mereka dan melihat ke atas. Namun semuanya mengeluarkan desisan lembut dari mulut mereka. Ini karena orang yang mengenakan jubah alkemis tidak lain adalah Modi, yang akan bersaing dengan Xiaoyan dalam keterampilan alkimia di babak ini. Ketika dia mendengar kata-kata menghina dari mulut semua orang, wajah Modi gemetar karena marah. Dalam hatinya, dia berharap bisa menampar semua semut di depannya sampai mati. Namun dia mencoba yang terbaik untuk mengabaikannya. Lagi pula hal terpenting saat ini bukanlah semut-semut yang belum pernah melihat dunia ini. Sebaliknya alkemis peringkat 2 inilah yang akan bersaing dengannya. Yan Xiao. Berdiri di plafon batu, Modi memandang Xiaoyan yang masih meringkuk di kursinya dari kejauhan. Mulutnya mendengus dingin. Segera dia mengabaikannya. Dia mengulurkan tangannya dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan di tangannya. Kuali obat berwarna ungu kehitaman terbang keluar dan menghantam plafon batu di depannya dengan keras. Kuali obat ini berwarna ungu kehitaman. Ada ukiran kelelawar di kedua sisi kuali obat. Sayap kelelawar disambung satu sama lain membentuk badan kuali. 2 mulut besar yang berdarah telah berubah menjadi 2 lubang api. 4 cakar menopang seluruh kuali obat di tanah. Telinganya yang tajam saling terhubung, membentuk penutup bukaan 4 sisi. Saat Modi mengeluarkan kuali obat ini, ekspresi Guli dan yang lainnya di kursi juri sedikit berubah. Jelas sekali mereka cukup terkejut dengan kuali obat tersebut. Tak disangka ini ternyata kuali kelelawar darah. Orang ini benar-benar mendapatkannya. Bukankah kuali obat ini selalu menjadi harta karun ketua asosiasi mereka? Sepertinya mereka telah berinvestasi cukup banyak dalam rapat besar ini. Gumam Guli. Sementara Modi sedang dibicarakan dengan penuh semangat oleh semua orang. Xiaoyan perlahan berdiri dari kursinya. Dia tampak baru saja bangun dan merenggangkan pinggang malasnya. Segera senyuman muncul di sudut mulutnya. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di atas platform batu. Kemunculan Xiaoyan langsung menarik perhatian banyak orang. Semua orang ingin melihat kuali obat bermutu tinggi seperti apa yang bisa dikeluarkan Xiaoyan. Ketika Modi melihat Xiaoyan akhirnya berdiri, dia teringat pada kuali Dewa Luotian yang pernah dia lihat sebelumnya. Kegembiraan yang muncul di hatinya segera lenyap. Xiaoyan tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi juga kuali obat yang berada di peringkat kedua dalam daftar kuali surgawi.
yang merupakan impian semua alkemis. Adapun Modi, dia masih harus memikirkan cara untuk meminjam kuali orang lain untuk menjaga penampilan. Kemarahan di hatinya sudah terakumulasi ke tingkat yang tak terbayangkan. Jika dia bisa, dia sangat ingin merebut semua milik Xiaoyan di tangannya. Dia juga ingin menjadi pusat perhatian. Dia juga ingin semua orang memujanya. Sayangnya masih terdapat kesenjangan besar antara kenyataan dan imajinasi. Tidak peduli betapa marahnya dia hanya bisa menyaksikan Xiaoyan menjadi pusat perhatian. Berdiri di plafon batu, Xiaoyan tersenyum dingin saat dia melihat ke arah Modi yang memiliki wajah muram di sisi lain. Dia membuka mulutnya dan mencibir. Tahukah kamu kenapa kamu terjebak sebagai alkemis peringkat 2 begitu lama? Itu karena kamu berpikiran terlalu sempit dan hatimu terlalu kotor. Hal terpenting bagi seorang alkemis adalah jiwa, ucap Xiaoyan. Begitu suaranya jatuh, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Pada saat yang sama cincin penyimpanan di tangannya menyala. Dan cahaya merah besar tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Cahayanya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan kuali obat berwarna merah. Juga muncul di depan mata semua orang. Kuali obat ini seluruhnya berwarna merah tua, seolah-olah telah terbakar oleh nyala api yang berkobar. Berbagai binatang ajaib kuno terukir di badan kuali. Aura tak terlihat yang menyebar membuat orang merasa seolah-olah berada di tengah kawanan binatang. Mereka bisa merasakan penindasan di hati mereka. Ketika kuali obat muncul, sebagian besar orang bermata tajam mengalami perubahan ekspresi. Jelas sekali mereka mengenali kuali obat yang sangat mendominasi ini. Ketika Modi, Guli, dan yang lainnya melihat kuali obat ini, ekspresi mereka membeku. Lama kemudian Guli akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia tidak menyangka bahwa kuali Dewa Luotian yang menduduki peringkat kedua dalam daftar kuali surgawi tidak hanya ada di tangan Xiaoyan. Namun bahkan keberadaan mengerikan ini yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar kuali surgawi akan muncul di tangan Xiaoyan. Ini, Yan Xiao, kamu telah memberi kami terlalu banyak kejutan. Ini adalah kuali 1000 binatang. Hahaha. Selain api surgawi, Modi, seberapa besar peluangmu untuk menang? Gumam Guli tampak sangat puas. Modi menatap kuali obat berwarna merah tua di depan Xiaoyan dari jauh. Hatinya sudah dipenuhi amarah. Tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya gemetar tak terkendali. Pada saat ini dia benar-benar ingin bergegas dan mencabik-cabik Xiaoyan. Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya membuatnya merasa dunia ini terlalu tidak adil. Mengapa dia harus ditekan oleh bocah nakal yang datang entah dari mana ini? Hati Modi terbakar amarah. Ketika dia melihat kuali obat di depannya, dia seolah-olah sedang melihat tumpukan sampah. Memang benar, dibandingkan dengan kuali 1000 binatang di depan Xiaoyan, kuali kelelawar darah di depan Modi memang seperti tumpukan besi tua. Dengan mendengus dingin, Modi mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Setelah itu dia menutup matanya dan duduk perlahan. Bagaimanapun, penyempurnaan pil ramuan membutuhkan waktu yang lama untuk pemurnian dan peleburan. Selama proses ini, gangguan sekecil apapun tidak dapat ditoleransi. Jika kondisi pikiran seseorang menjadi tidak stabil, kemungkinan besar proses pemurniannya akan berakhir dengan kegagalan. Terlebih lagi untuk pil tingkat kaisar yang akan disempurnakan oleh Xiaoyan dan Modi. Meskipun Modi telah menjadi alkemis tingkat 2 dan kekuatan spiritualnya juga mencapai alam kaisar selama bertahun-tahun, kepercayaan dirinya untuk berhasil memurnikan pil tingkat kaisar masih kurang dari 50%. Dari sini bisa dibayangkan betapa sulitnya menyempurnakan pil ramuan tingkat kaisar. Dibandingkan dengan pil obat tingkat 9, pil obat tingkat kaisar memerlukan jumlah energi alami yang jauh lebih mengerikan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan beban yang sangat menakutkan bagi penyulingan. Ketika seorang alkemis menyempurnakan pil obat tingkat kaisar, hal pertama yang harus mereka tangani adalah melebur bahan obatnya. Proses ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual sang alkemis, tetapi juga tingkat budidaya sang alkemis. Lagi pula, ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat kaisar bukanlah barang biasa. Proses pemurnian secara alami lebih lama. Sesaat kemudian, Modi sekali lagi perlahan membuka matanya. Kilatan berkedip di mata gelapnya, kekerasan Doki di dalam tubuhnya sekali lagi ditekan. Matanya acuh tak acuh saat menatap Xiaoyan yang juga duduk di plafon batu. Segera dia melambaikan lengan bajunya dan nyala api berwarna hitam seperti kabut melonjak keluar. Itu berubah menjadi kabut hitam besar yang menyelimuti tubuh Modi. Api ular hitam melonjak seperti namanya. Setelah dilepaskan, akan tampak seperti kabut hitam yang menghalangi pandangan seseorang dan bahkan dapat menghalangi penyelidikannya. Begitu seseorang diselimuti olehnya, suhu yang sangat tinggi akan dilepaskan di bawah kendali ular hitam melonjak.
dikombinasikan dengan kemampuan penyembunyian ular hitam melonjak, banyak orang menderita kerugian yang cukup besar karenanya. Menyusul kemunculan api ular hitam melonjak ini, alun-alun segera tertutup oleh kabut hitam pekat. Sosok Modi juga tersembunyi di dalamnya sehingga sulit untuk dideteksi. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang salah dengan nyala api ini. Namun tindakan Modi menyebabkan Xiaoyan merasa bahwa itu disengaja. Dalam beberapa tarikan nafas, kabut hitam pekat dengan cepat menghilang. Ia menggumpal di udara dan berubah menjadi ular hitam pekat yang membumbung tinggi. Di bawah kendali Modi, itu memasuki kuali obat melalui saluran api di kuali kelelawar darah. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya menyapu Modi hanya untuk melihat senyuman jahat tersungging di sudut mulut Modi saat ini. Sepasang mata tua yang teduh menunjukkan ekspresi kejam. Kerutan di dahi Xiaoyan tanpa sadar semakin dalam ketika dia melihat ini. Dia merasa ada yang aneh di hatinya. Namun dia akhirnya tidak dapat mengetahui alasannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera dia mengangkat matanya dan menatap Guli yang diam-diam menunggu di kursi juri. Xiaoyan bertukar pandang dengannya. Saat itulah dia perlahan mengangkat lengannya. Telapak tangannya mengarah ke ruang kosong di atas kepalanya. Api surgawi, ayo! Teriakan keras ini seperti sambaran petir. Hal ini menyebabkan ruang kosong yang bising menjadi sunyi sesaat. Ketika semua orang mengangkat mata, mereka melihat bahwa ruang kosong di arah yang ditunjuk telapak tangan Xiaoyan telah mengeluarkan api surgawi yang cemerlang di seluruh langit. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan wajah banyak orang yang hadir tampak seolah-olah terpanggang oleh nyala api yang hebat. Wajah mereka dengan cepat menjadi merah padam. Xiaoyan melambaikan tangannya ketika api surgawi muncul. Api surgawi yang menembus langit segera mulai berputar. Setelah beberapa kali perubahan, ia diaglomerasi menjadi naga api. Naga api itu berkumpul dan melihat ke arah ular melonjak yang terus berputar di kuali obat Modi. Kedua api itu saling berhadapan. Api surgawi adalah api ilahi dunia. Bagaimana ia bisa membiarkan nyala api binatang terus menyala di depannya? Segera raungan naga yang menggelegar keluar dari mulut naga api. Seluruh tubuhnya bergetar dan aura api surgawi yang menakutkan langsung tersapu. Hal ini menyebabkan ekspresi cukup banyak orang yang hadir berubah. Api surgawi adalah api surgawi. Meskipun telah ditundukkan oleh Xiaoyan, ia masih memiliki sifat yang sombong. Begitu api surgawi muncul, 10.000 api binatang manapun akan dihancurkan. Meskipun ia tidak akan mati, ia tidak bisa membiarkan api bajingan di depannya ini terus menyala dan naik. Benar saja, api ular hitam melonjak di kuali obat Modi mulai bergetar hebat tak terkendali saat aura ini dilepaskan. Nyala api yang awalnya membara dengan cepat padam. Ekspresi Modi langsung menjadi jelek saat melihat ini. Dia sekali lagi sangat marah di dalam hatinya. Doki di tubuhnya tiba-tiba melonjak saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Dia ingin nyala api di kuali menyala kembali. Namun bagaimana api surgawi bisa bahagia saat melihat ini? Tubuh naganya yang sangat besar berputar, dan ekor naganya yang tebal terayun dengan keras di udara. Itu telah menggunakan keterampilan pamungkas dari suku naga, cambuk ekor naga ilahi. Ekor naga yang tebal tidak mengenai kuali obat saat diayunkan. Sebaliknya ia tampak seperti sedang mengipasi kentut sambil mendorong aura api surgawi yang lebih sombong ke arah api binatang. Di bawah keterampilan ilahi naga api surgawi, terlepas dari betapa marahnya Modi di dalam hatinya atau betapa liarnya Doki di tubuhnya yang dicurahkan, api ular hitam di dalam kuali di depannya telah padam. Saat ini Modi hanya bisa menatap Xiaoyan dengan hati yang dipenuhi amarah. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Hanya setelah melakukan semua ini, naga api surgawi dengan cepat mengecilkan tubuhnya seperti naga patuh yang telah menyelesaikan misinya. Ia memutar tubuhnya dan terbang di depan Xiaoyan. Setelah itu ia dengan gembira membalik dan menarik di telapak tangannya. Xiaoyan dengan lembut tersenyum pada anak kecil lucu di tangannya. Segera dia berhenti ragu-ragu. Dengan melemparkan tangannya secara acak, dia melemparkannya ke dalam kuali di depannya, bersiap untuk menghangatkannya sebelum memurnikan pil obat. Di atas alun-alun kehampaan yang ramai, suasana bising beberapa saat yang lalu menjadi sunyi kembali. Sosok Guli sekali lagi berdiri di atas kekosongan. Dengan senyuman di wajahnya, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke seberang alun-alun. Di bawah tatapan penuh harapan semua orang, Guli perlahan mengulurkan tangannya dari balik lengan bajunya. Cahaya berkedip di telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tanpa sadar mengerutkan keningnya. Guli tersenyum tipis. Dia mengangkat gulungan di tangannya dan perlahan membuka mulutnya. Gulungan ini adalah formula pil tingkat kaisar. Karena jumlah peserta telah dikurangi dari yang semula 3 menjadi 2,
Aku memutuskan untuk memberikannya kepada sang alkemis dan formula pil sebagai hadiah untuk juara pertemuan alkemis akbar tahun ini, ucap Guli. Saat kata-katanya terdengar, alun-alun segera menjadi berisik. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka tahu nilai formula pil tingkat kaisar. Daya tarik formula pil tingkat kaisar sudah cukup untuk menyebabkan ekspresi alkemis tingkat 2 berubah. Ini setara dengan alat tawar-menawar yang dilakukan Guli agar Xiaoyan mengerahkan seluruh kemampuannya. Jelas sekali, Xiaoyan sangat menyukai daya tawar Guli. Sampai saat ini, satu-satunya formula pil tingkat kaisar yang dia temui adalah formula pil kaisar kesengsaraan di cincin penyimpanannya. Adapun yang lainnya, meskipun dia memiliki 2 gulungan, dia belum pernah menggunakannya. Sekarang Guli menggunakan ini untuk menarik perhatiannya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Sudut mulut Xiaoyan tersenyum saat dia melihat ke arah Guli. Dia menyadari bahwa yang terakhir juga sedang menatapnya. Keempat mata itu melakukan kontak dan tersenyum satu sama lain. Tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Xiaoyan di sisi lain diam-diam mengutuk rubah tua di dalam hatinya. Guli ini benar-benar berusaha keras untuk asosiasi alkemisnya. Guli juga tertawa di dalam hatinya. Setelah itu, pandangannya sekali lagi menyapu alun-alun dan perlahan membuka mulut untuk berbicara. Selanjutnya, aku mengumumkan bahwa final pertemuan besar alkemis tahun ini akan dimulai, teriak Guli. Saat kata-katanya terdengar, tidak mengherankan jika hal itu menimbulkan sorak-sorai yang intens dan gila di alun-alun. Mata semua orang tiba-tiba menoleh pada saat ini, dan tertuju pada protagonis sebenarnya dari alun-alun, yaitu Xiaoyan dan Modi. Selanjutnya tiba saatnya mereka berdua unjuk kebolehan. Xiaoyan mengangkat alisnya dan perlahan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi keyakinan yang muncul dari lubuk hatinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyempurnakan pil tingkat kaisar, dia memahami bahwa jika dia ingin berhasil menyempurnakan pil tingkat kaisar, dia pasti tidak bisa tidak sabar. Dia harus memastikan bahwa pikirannya cukup stabil. Apalagi ia harus memastikan dirinya dalam kondisi terbaik di segala aspek. Hanya dengan cara ini, dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam meramu pil tingkat kaisar. Dengan pemikirannya ini, Xiaoyan yang saat ini berada di bawah perhatian puluhan ribu orang, tidak memulai berbagai persiapan sebelum menyempurnakan pil obat. Sebaliknya dia duduk bersila di tanah dan perlahan-lahan menutup matanya. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan dan metode ki mantra api di dalam tubuhnya juga mulai beredar sesuai dengan pemikiran Xiaoyan. Hanya dalam waktu beberapa saat, Xiaoyan sudah sepenuhnya memasuki kondisi latihannya. Setiap nafas yang dia hirup menyebabkan semua orang yang menonton di luar tercengang. Saat ini pertemuan besar alkemis telah resmi dimulai. Yan Xiao tidak hanya tidak mulai memurnikan pil, dia malah duduk bersila di tanah dan mulai melatih dokinya. Mungkinkah dia tidak percaya diri dan berencana menggunakan metode ini untuk menghabiskan waktu? Tentu saja orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Cukup banyak orang yang tahu bahwa Xiaoyan baru menjadi alkemis peringkat 2 dalam sebulan terakhir. Tindakannya saat ini hanyalah untuk memastikan bahwa ia berada dalam kondisi terbaiknya. Sudut mulut Modi menunjukkan senyuman dingin yang menghina ketika dia melihat ini. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dia sudah mulai menyempurnakan pil obat tingkat kaisar. Dari cara dia melihatnya, pelatihan sama sekali tidak diperlukan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang memadai selama penyempurnaan, tidak peduli seberapa tinggi budidaya seseorang atau seberapa kuat doki seseorang, itu tetap tidak berguna. Melihat Xiaoyan masih berkonsentrasi pada latihannya, Modi tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar. Tangannya yang keriput juga dengan keras menghantam kuali obat di depannya. Segera penutup kuali obat terbuka. Setelah itu banyak bahan obat berwarna cerah dilemparkan ke dalam kuali obat di depannya. Pil obat yang ingin dimurnikan oleh Modi disebut pil meru. Efeknya adalah meningkatkan kekuatan bandi elit untuk jangka waktu tertentu. Ini bisa dianggap cukup sulit untuk disuling di antara pil obat tingkat kaisar. Hal ini menyebabkan Modi tanpa sadar bersukacita di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak memiliki dasar yang sama dengan Xiaoyan, api surgawi dan kuali 1000 binatang, dia setidaknya pernah menyempurnakan pil obat tingkat kaisar sebelumnya. Oleh karena itu dia menyadari sulitnya menyempurnakan pil obat tingkat kaisar. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia lebih percaya diri daripada Xiaoyan dalam menyempurnakannya. Ini adalah satu-satunya keuntungan yang dia miliki dibandingkan Xiaoyan. Sudut mulut Modi segera menunjukkan senyuman arogan setelah bahan obat masuk ke dalam kuali. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api di kuali langsung menerkam ke depan. Itu memisahkan bahan obat menjadi sebuah bola dan mulai memurnikannya bersama-sama.
Sementara Modi melakukan yang terbaik untuk memurnikan bahan obat di dalam kuali obat, semua orang melihat ke arah Xiaoyan lagi. Namun dia tetap sama. Kedua kakinya disilangkan saat dia duduk di plafon batu. Kedua matanya sedikit tertutup dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Saat ini bahkan Guli dan Cilin yang duduk di kursi juri tidak tahan untuk terus menonton. Mungkinkah Yan Xiao benar-benar akan melanjutkan cara ini? Modi sudah mulai menyempurnakan bahan obatnya. Dibandingkan dengan ekspresi wajah mereka, Penatua Swan dan seorang pria muda yang memegang kipas giok di tempat tertentu di arena tampak sangat tenang. Meskipun Penatua Swan juga sedikit khawatir di dalam hatinya, dia menjadi santai setelah melihat senyuman di wajah pemuda di sampingnya. Dibandingkan dengan pemahamannya tentang Xiaoyan, pemuda di sampingnya tahu lebih banyak. Yan Xiao di depannya bukanlah orang yang mudah menyerah. Hehehe, mari kita tunggu dan lihat. Setelah auranya pulih ke puncaknya, inilah saatnya dia mulai menyempurnakan pilnya. Ucap pemuda itu yang ternyata adalah Luo Jing. Kata-katanya baru saja terdengar ketika Xiaoyan yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi sedikit pun saat dia melihat kuali obat di depannya. Kedua tangannya melambai bersamaan. Doki melonjak dengan liar dan kekuatan spiritual menyapu seperti tsunami. Api pendingin tulang yang lebih liar juga menyebar dengan cepat pada saat ini. Tiba-tiba, Xiaoyan menarik tangan kanannya. Segera dia dengan keras membantingnya ke saluran api dari kuali 1000 binatang di depannya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan api surgawi di dalamnya dengan cepat diaglomerasi menjadi satu. Aura di dalamnya juga menjadi semakin liar dan ganas. Teriakan pelan terdengar dan api surgawi di dalam kuali tiba-tiba meledak. Gelombang suhu yang sangat tinggi dari api surgawi menyapu kuali obat di depan Xiaoyan, menyebabkan seluruh kuali bergetar tanpa sadar. Sekaranglah waktunya. Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini dan melambaikan lengan bajunya. Bahan obat di sekitarnya yang telah dibekukan oleh api pendingin tulang, semuanya dilemparkan ke dalam kuali obat di depannya. Di kursi juri, Guli dan juri lainnya tanpa sadar merasa terkejut dengan metode Xiaoyan ini. Namun di saat yang sama mereka juga berdoa agar mereka dapat melihat pertarungan sengit yang sesungguhnya. Xiaoyan sudah melemparkan semua bahan obat ke dalam kuali pada saat berikutnya. Di sisi lain, Modi sudah memulai tahap pertama penyempurnaan bahan obat. Untuk mengejar kecepatan Modi, Xiaoyan pertama-tama menggunakan api pendingin tulang untuk menyegel bahan obat ke dalam es. Kemudian dia menyalakan api surgawi di dalam kuali untuk menciptakan suhu panas yang lebih mengerikan. Dengan menggunakan perbedaan suhu ekstrim selama periode ini, Xiaoyan mampu melemahkan atribut bahan obat dalam waktu sesingkat-singkatnya, membuatnya lebih mudah untuk dimurnikan. Meski cara ini terkesan sederhana, namun membutuhkan kerjasama penuh dari keduanya. Panas ekstrim dan dingin ekstrim hanya terjadi sesaat. Jika waktunya tidak diketahui, hasil dari ramuan obat ini akan hancur total. Untuk mencapai hal ini, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan dan kontrol spiritual yang sangat kuat, namun seseorang juga membutuhkan keberanian yang cukup. Bagaimanapun, Xiaoyan hanya memiliki 3 set bahan obat di tangannya. Yang paling penting dia belum pernah memurnikan pil obat tingkat kaisar. Eksperimen yang berani semacam ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Terlebih lagi, sepertinya Xiaoyan adalah satu-satunya di antara semua alkemis yang bisa menggunakan metode seperti itu. Api pendingin tulang bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap alkemis. Adapun atribut es, tidak pernah ada pengecualian di kalangan alkemis. Adapun bantuan dari eksternal, bahkan lebih mustahil lagi. Kombinasi kedua suhu tersebut harus mencapai titik di mana hasilnya benar-benar seimbang. Jika tidak, jika terjadi penyimpangan maka ramuan obat akan musnah. Oleh karena itu teknik semacam ini hanya dapat digunakan oleh satu orang. Kemungkinan besar Xiaoyan adalah satu-satunya orang di seluruh benua yang bisa menggabungkan keduanya. Saat mereka melirik ramuan obat yang dengan cepat dimurnikan di kuali di depan Xiaoyan, Guli dan yang lainnya merasa heran dengan metode Xiaoyan. Pemuda di hadapan mereka sepertinya selalu bisa melanggar aturan yang mereka ketahui. Dari sudut pandang mereka, segala sesuatu yang tidak mungkin tampaknya menjadi mungkin. Bagi Xiaoyan, seolah-olah tidak ada yang mustahil. Ketika Modi melihat metode Xiaoyan, hatinya gemetar. Kemampuan Xiaoyan benar-benar menakutkan. Jika dia tidak bisa dengan cepat menekannya, Xiaoyan akan menyusulnya. Meskipun dia sudah mencapai tahap ini, Modi tahu bahwa dia tidak boleh merasa cemas saat ini. Bagaimanapun memurnikan bahan obat hanyalah langkah pertama dalam penyempurnaan pil. Apakah dia bisa menggabungkannya menjadi pil atau tidak adalah bagian yang paling penting. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat mereka berdua terus memurnikan bahan obat secara perlahan, 1 hari telah berlalu. Meski begitu, ramuan obat di dalam kuali mereka masih terbelah. Namun tidak ada tanda-tanda daging mereka terkoyak. Modi cukup yakin tentang hal ini.
Wajahnya rileks saat dia perlahan memurnikan bahan obat di kualinya. Tidak ada sedikit pun rasa cemas di wajahnya. Di sisi lain, Xiaoyan juga bersikap acuh tak acuh. Perhatiannya masih terfokus pada ramuan obat di dalam kualinya. Perlahan menunggu saat mereka akan terkoyak. Waktu berangsur-angsur berlalu. 2 hari kemudian, di bawah pemanggangan api surgawi, bahan obat yang telah lama sekeras batu akhirnya mulai retak. Segera Xiaoyan tahu bahwa saat kritis dalam memurnikan bahan obat akan segera tiba. Ketika dia melihat ke arah Modi lagi, meskipun dia masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, dari sedikit kerutan di wajahnya, orang dapat mengetahui bahwa hatinya tidak setenang seperti yang terlihat di permukaan. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak terlalu memperhatikan Modi. Pikirannya mengendalikan api surgawi di kualinya dan dengan hati-hati melakukan penyempurnaan selanjutnya. Di bawah pembakaran api surgawi, garis retakan kecil pada bahan obat secara bertahap meluas. Samar-samar orang bisa melihat cairan hijau mengalir terus-menerus di dalamnya. Itulah tujuan akhir penyempurnaan tanaman ini oleh Xiaoyan. Semua kekuatan obat dari tanaman ini ada di dalam cairan hijau-hijau itu. Bahan obat yang awalnya berwarna hijau berangsur-angsur berubah menjadi kuning di bawah penyempurnaan api surgawi. Segera setelah itu, saripati dari berbagai ramuan obat secara bertahap muncul. Pada saat ini Modi juga menyadari perubahan di dalam kuali Xiaoyan. Segera ekspresinya sedikit berubah. Dalam keadaan saat ini, sedikit perubahan dalam kecepatan proses penyempurnaan akan mempengaruhi arah kemenangan akhir. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia akan kehilangan peluang bagus. Namun ketika dia melihat Xiaoyan sudah mulai memurnikan ramuan obat, sementara dia masih menunggu dengan sedih di sini, Modi tidak bisa menahan perasaan cemas di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak iri pada manfaat api surgawi Xiaoyan. Kekuatan api surgawi yang menakutkan memungkinkan Xiaoyan untuk memurnikan bahan obat bermutu tinggi dengan kecepatan yang lebih cepat. Api surgawi benar-benar sesuatu yang membuat iri orang-orang. Saat ini Guli sedang mengamati situasi di arena dari kursi juri. Senyuman tanpa sadar muncul di wajahnya. Dalam kompetisi antara alkemis tingkat tinggi seperti ini, tidak peduli aspek mana yang lebih unggul, itu akan mengubah hasil akhirnya. Situasi saat ini tentu saja merupakan hasil yang paling ingin dilihat oleh Guli. Namun pada saat ini, saat Xiaoyan perlahan-lahan memurnikan bahan obat, situasi di dalam kuali Modi tiba-tiba berubah. Hal ini menyebabkan tatapan semua orang yang hadir tanpa sadar menoleh. Mereka melihat Modi yang sedang memurnikan bahan obat langsung berdiri. Telapak tangannya dengan keras membentur dasar kuali di depannya. Setelah itu dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan dengan paksa mengangkat kuali. Ini juga langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Hehehe, Yan Xiao, kamu punya rencana dan aku punya tangga. Orang tua ini tidak memiliki api surgawimu, tapi aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukan gerakan orang tua ini. Teriak Modi. Dengan teriakan keras, tangan Modi yang memegang kuali tiba-tiba bergetar. Hal ini menyebabkan kuali berhenti di udara. Segera saat kuali itu hendak jatuh, tubuh Modi tiba-tiba berputar-putar di tempat. Setelah itu dia menendang bagian bawah kuali dengan keras. Bang! Seseorang hanya bisa mendengar suara dentuman yang teredam. Kuali di depan Modi tiba-tiba terbang ke udara. Segera dia mengayunkan tangannya yang besar dengan keras. Cambuk api panjang langsung terbentuk dan dihantamkan dengan keras ke arah kuali. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.